Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Aulia Zuageri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus Krebs yang merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob. Siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh Albert Szent-Györgyi, yakni seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika kelahiran Hungaria. Namun, yang ditemukan saat itu hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Lalu, Albert menerima Nobel atas penemuannya terkait asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1930, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asam sitrat, karena senyawa yang terbentuk pada tahap pertama dari siklus ini adalah asam sitrat. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus ini terdiri dari 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon, akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga akan membentuk ikatan senyawa karbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim akan dilepaskan. Pada tahapan ini, penerapan enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerase, pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Pada tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADPH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon di mana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dihidrogenase. Tahap selanjutnya adalah alfa ketoglutarat, akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini sehingga akan membentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat organik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan fosfor anorganik akan berkaitan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinil CoA sintase. Tahapan yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron hingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase.
Tahap ketujuh, pada tahap ini terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah humarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan dehidrasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada tahap ke-8 di mana malat diubah menjadi oksaloasetat. Kembali pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nah, karena pada tahap dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi siklus Krebs. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.